Halo guys, dimanapun kalian berantem yang kabarnya pasti bonyok-bonyok, daripada berantem mending pencet tombol subscribe biar warna merahnya menjadi abu-abu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Best 2020. Film ini menceritakan mantan seorang pemimpin pasukan yang sudah terbiasa dengan misi yang sangat berbahaya. Tidak usah waiting, mari kita simak alur filmnya. Saya Sumanto, sanggup menumpuk semuanya. Diawali dengan seorang bapak-bapak seksi yang bernama Leonida Riva, panggil saja Leo. Ia merupakan mantan pemimpin pasukan khusus yang sudah terbiasa dengan misi berbahaya, namun di misi terakhirnya ia mengalami trauma, sebab itu ia wajib kontrol ke bidan terdekat dan minum obat sehari 3 kali. Suatu hari Leo mendatangi anak perempuannya, ia bernama Teresa yang saat itu sedang ada pertandingan melawan Rans Cilegon. Selanjutnya Leo mendatangi anak laki-lakinya, ia bernama Matteo, namun anak laki-lakinya ini tidak memperdulikannya. Grazie. Yang terakhir Leo mendatangi istrinya, ia bernama Angela. Akhirnya di sini kita tahu bahwa beberapa tahun Leo sudah tidak tinggal bersama mereka. Leo memilih tinggal seorang diri. Hal itu dikarenakan Leo takut dengan penyakit yang diderita karena mungkin bisa membahayakan keluarganya. Leo berjanji kepada istrinya saat sembuh nanti ia akan kembali tinggal satu rumah dengan mereka. Visto prima. Malam pun tiba. Di sini Angela sedang bersiap-siap untuk menghadiri pesta pernikahannya Fuji dan Torik. Ia meminta Matteo dan Teresa makan malam di luar untuk malam ini. Tua sorella ci tiene. Akhirnya Matteo pergi bersama Teresa adiknya ke rumah makan Padang menggunakan sepeda motor. Saat sampainya di rumah makan Padang, Teresa meminta untuk diantar ke rumah ayahnya saja. Namun Matteo tidak mau mengantarnya dan menyuruh Teresa untuk makan masakan Padang saja. Ketika sedang makan tiba-tiba Matteo kedatangan dua temannya dan meminta Teresa untuk menunggu sebentar. Sementara Matteo ingin menemui temannya di depan, saking asiknya ngobrol tentang aplikasi micet, Matteo lupa kalau adiknya sedang menunggu. Tiba-tiba, una ragazzina con i capelli rossi, piccola. Teresa! ya, adiknya sudah tidak ada. Menurut mbak-mbak di sini terasa telah diculik oleh seseorang menggunakan mobil jeep. Matteo yang panik langsung menghubungi polisi dan menelpon ayahnya, memberitahu bahwa Teresa sudah diculik. Beberapa waktu kemudian Leo tiba di TKP bersamaan dengan polisi. Kapolda yang bernama Basilio ini tentu tidak asing dengan nama Leo. Tiba-tiba anak buah Basilio mengabarkan telah menemukan mobil jeep yang mencurigakan. Basilio memerintah anak buahnya untuk mengejar, namun mobil tersebut berhasil lolos. Leo mengejar mobil jeep tersebut menggunakan mobil Basilio dengan bantuan HP yang ada di dalam mobil. Leo dapat melacak keberadaan mobil jeep tersebut. Hingga akhirnya mobil jeep tersebut terjebak jalan buntu. Saat itulah Leo turun dan menghancurkan kaca mobil pelaku, namun sayangnya pelaku berhasil kabur dan menjatuhkan Leo yang saat itu hendak menghajar si pelaku. Di sini Basilio dibuat penasaran tentang siapa sebenarnya Leo, hingga anak buahnya berhasil menemukan data tentang Leo. Anak buahnya mengatakan kalau Leo adalah mantan pemimpin pasukan khusus selama 30 tahun dengan misi-misinya yang sangat berbahaya, namun di misi terakhirnya ia mengalami gangguan psikologi. Mendengar semua itu Basilio menganggap bahwa yang menculik putrinya itu adalah musuh di masa lalunya. Basilio memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Leo, karena khawatir Leo akan bertindak ceroboh dengan kondisinya yang sekarang. Si sarà fatto molti nemici in passato. Quest'uomo va fermato. Di sini Leo mencari seorang bandar narkoba yang diyakini melakukan jual beli wanita. Dengan menghampiri bencong yang sedang mangkal menunggu supir truk, Leo berpura-pura ingin membeli tepung haram kepada bandar dengan skala besar, namun bencong itu malah memanggil teman-temannya untuk menghajar Leo.
karena ia curiga Leo adalah seorang polisi yang ingin menjebaknya. Bencong itu memberitahu Leo kalau bandar di kota ini bernama Mas Tim yang sering berada di klub malam. Dimmi dove li trovo. Singkat cerita, Leo sudah berada di klub, maksud ia ingin mencari bandar narkoba tak lain karena Leo menganggap kalau bandar ini sudah pasti kenal dengan para penjahat yang ada di kota ini. Leo juga beranggapan kalau anaknya akan dijual dan dijadikan pelacur. Tanpa sengaja Leo mendengar pembicaraan seorang wanita yang sedang menelpon. Ia membicarakan mobil jeep dan seorang anak kecil. Sontak Leo curiga dan mengikuti wanita tersebut, dan benar saja wanita itu adalah pacar si penculik anaknya Leo dan ia baru saja menjualnya. Tiba-tiba, ya, Leo berhasil mengalahkan pelaku tersebut meski Leo terkena tusukan di perutnya. Saat Leo ingin bertanya di mana anaknya, ternyata pelaku itu sudah mati. Dan Leo berusaha mengejar wanita itu, namun karena Leo terluka di bagian perutnya, akhirnya wanita itu berhasil melarikan diri. Setelah itu Leo kembali menghampiri mayat pelaku untuk mengambil HP di saku mayat. Ia berharap dengan HP itu ia bisa menemukan keberadaan anaknya. Beberapa waktu kemudian Basilio dan anak buahnya mendatangi para mafia yang berada di kota tersebut, namun para mafia ini sudah mengetahui Basilio ini adalah seorang polisi. Dan terjadilah di sini Leo menemui teman angkatannya di militer dulu. Ia memberikan HP pelaku kepada temannya guna melacak bos mafia penculik anaknya. Dengan bantuan temannya akhirnya Leo bisa mengetahui keberadaan bos mafia tersebut. Di sini kita mengetahui alasan Leo mengalami trauma di misi terakhirnya. Ia menyaksikan langsung anak buahnya tewas sementara dirinya masih hidup. Hal itu membuat hatinya hancur karena Leo menganggap seharusnya ia yang mati bukan temannya. State buono, Leo. Beberapa waktu kemudian Leo mendatangi tempat transaksi jual beli wanita dan narkoba. Dengan diam-diam Leo mencari putrinya. Di sana juga ada wanita pacar penculik yang telah dibunuh Leo. Ia ternyata sedang disekap oleh bos mafia yang bernama Mozak. Ini orangnya. Alasan Mozak menyekap wanita itu tak lain karena pacarnya telah menculik anak kecil yang menyebabkan anak buahnya banyak yang mati akibat ditembak polisi, hingga pada akhirnya wanita itu dibunuh oleh Mozak. Di sini Leo melihat putrinya dan menyuruhnya tetap tenang, namun saat Leo hendak menghampirinya, tiba-tiba, ya, Leo ketahuan. Mozak menyuruh anak buahnya untuk melihat apa yang terjadi, hingga Leo harus berhadapan dan menghabisi semua anak buah Mozak. Di sini tinggal tangan kanan Mozak yang tersisa dan terjadilah baku hantam. Karena Leo kehabisan tenaga, ia akhirnya kalah sama tangan kanan Mozak. Scene berpindah ke Matteo yang sedang berada di kantor polisi. Ia diperlihatkan rekaman dokumen tentang Leo yang sedang berbicara dengan jenderal. Di sini Matteo diberitahu kalau Leo ayahnya dulu adalah seorang pemimpin pasukan khusus dengan misi berbahaya, namun ia mengalami gangguan psikologi di misi terakhirnya. Akhirnya Matteo menyadari alasan ayahnya tidak tinggal bersama mereka, yaitu karena ayahnya tidak ingin menjadi beban keluar. Ingat, beban keluarga. Satu kali lagi, beban keluarga. Hal itu membuat Matteo merasa bersalah terhadap ayahnya. Keesokan harinya Matteo dan Angela mendatangi rumah sakit yang ternyata Leo berhasil diselamatkan oleh polisi. Saat ini Leo harus diborgol sebab para polisi takut Leo bertindak ceroboh karena penyakit yang dideritanya. Namun saat itu juga Leo meminta Matteo mengambil sebuah kunci untuk membuka borgolnya. Hingga akhirnya polisi yang menjaga datang dan langsung menodongkan pistol agar Leo tidak bertindak ceroboh, namun dengan pengalamannya. Leo dengan mudah merebut pistol dan membalikkan keadaan.
Leo menyuruh polisi penjaga untuk menghubungi kantor pusat guna mengecek aset-aset milik Mozak bos mafia itu, dengan ciri-ciri yang disebutkan Leo. Akhirnya Leo mengetahui semua aset milik Mozak. Leo meyakini bahwa Mozak sedang berada di suatu tempat. Hingga akhirnya Leo berangkat ke suatu tempat tersebut dengan Matteo. Karena tak ingin membawa anaknya dalam bahaya, Leo menyuruh Matteo turun di tengah jalan. Ketika Leo sudah sampai tujuan, ia melihat Mozak sedang berbicara dengan bandar. Ia bernama Mastiff, ini orangnya. Mozak berniat ingin menjual Teresa anaknya Leo kepada Mastiff. Tiba-tiba, Mozak berhasil menembak Leo, namun dengan kekuatan kuramanya. Leo berhasil bertahan dan saling menyerang satu sama lain, hingga akhirnya Leo berhasil menjatuhkan Mozak dari gedung tertinggi di Konoha. Setelah itu Leo berhasil menemukan Teresa dengan keadaan lemas. Saat Leo hendak membawa Teresa pulang, tiba-tiba ia ditodong oleh Mastiff. Leo yang sudah kelelahan dan kehabisan cakra, ia hanya bisa pasrah. Tiba-tiba, Mastiff berhasil ditembak oleh seseorang yang ternyata ia adalah Basilio, kepolisian dari Konoha. Leo dan Basilio saling mengungkapkan perasaan, yaitu perasaan terima kasih. Di sisi lain, Teresa sedang menjalankan perawatan yang ditangani oleh Sakura. Saat Leo hendak pergi, ia dihampiri oleh Matteo. Di sini Matteo meminta Leo ayahnya untuk tinggal bersama lagi. Namun Leo mengatakan ia akan kembali saat dirinya sudah sembuh total dari penyakitnya. Tamat, ending yang mengharukan. Motivasi yang bisa kita ambil dari film ini adalah, tetaplah jaga Ayang meski ia tak menyuruhmu. Kasian sekali.